Dahsyatnya amalan surat Alam Nashrah. Meski ditipu, usaha dan bisnis malah makin jaya, rezeki makin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billah. Mari kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatnya. Izinkan kami untuk berbagi kepada saudaraku semua tentang ilmu yang kali ini dengan judul kehebatan amalan surat Alam Nashrah. Ditipu dan difitnah teman bisnisnya, usaha malah makin jaya. Ini kejadian nyata dan luar biasa tentang hebatnya amalan surat Alam Nashrah. Mengamalnya ditipu malah makin jaya, difitnah juga makin jaya bisnisnya. Maka mari kita lihat dulu bagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda yang berbunyi, barang siapa membaca surat Alam Nashrah seperti ia mendatangi aku dan aku telah mengambil kesempatan, maka menjadi sesuatu kelapangan daripadaku. Jadi kalau ada orang yang membaca surat Alam Nashrah, maka Nabi merasa dirinya menjadi bahagia. Jika Nabi sudah bahagia, maka Allah pun akan ikut merasa senang dengan kita. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi yang menjadi kekasih Allah, orang yang paling dikasihi oleh Allah, yang paling tinggi derajatnya. Perlu kita juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i sebagai pertimbangan kita bagaimana kita akan mengamalkan amalan ini kalau tidak tahu dasarnya. Termasuk di antara nasihat yang bersumber dari Imam Syafi'i sebagai berikut, yang artinya bersabarlah, dengan kesabaran yang baik maka alangkah dekatnya jalan kemudahan itu. Barang siapa yang merasa dirinya selalu berada dalam pengawasan Allah di dalam semua urusan, niscaya ia akan selamat. Jadi kalau kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zulfatilah yang dirahmati Allah, maka segala urusan itu akan dekat dengan keselamatan, akan berhasil cita-cita kita. Siapa yang berharap kepada Allah, maka akan terjadilah seperti apa yang diharapkan. Kalau kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu janjinya nyata, ini benar adanya, maka ketika kita mengangkat apa yang kita sampaikan kepada Allah, maka akan menjadi kenyataan. Kemudian kaitannya dengan surat Alam Nashrah ini, barang siapa yang membaca Alam Nashrah setiap selesai sholat fardu, maka Allah akan memudahkan segala urusannya dan dimudahkan rezekinya tanpa diduga-duga, serta dijauhkan dari segala macam kesulitan. Amin ya rabbal alamin.
Termasuk ini saudara-saudaraku, bahwa di sini ada kisah nyata seorang pengusaha yang sangat besar, sukses, bisnisnya maju, maka banyak orang yang iri. Kebetulan pada saat itu si pengusaha ini mengirim barang dagangannya keluar Jawa dengan nominal sekitar lebih kurang 250 juta, dan uang ini belum dibayar. Setelah dilacak alamatnya, ternyata ia ditipu oleh rekan bisnisnya yang dari luar Jawa itu, dan uang 205 juta itu tidak sedikit. Bahkan orang ini, pengusaha ini, pernah difitnah teman bisnisnya dengan tuduhan yang sangat zalim, yang sangat tidak pantas. Teganya lagi, teman bisnisnya itu menjatuhkan denda kepada seorang pengamal surat Alam-Nasra ini dengan nominal yang sangat fantastis, yaitu 400 juta. Tadi kena tipu 250 juta oleh teman bisnisnya. Alhamdulillah, berkat amalan surat Alam-Nasra ini justru sekarang bisnisnya makin maju, usaha bibit dan tanahnya makin maju, tanahnya bisa dibeli di mana-mana. Satu hal yang patut kita ambil hikmahnya, bahwa ternyata amalan surat Alam-Nasra ini begitu hebatnya. Bagaimana cara mengamalkan surat Alam-Nasra ini? Amalan ini dibaca rutin setiap hari selesai sholat fardu 41 kali. Berusaha istiqomah, dibaca 41 kali setelah sholat fardu. Insya Allah dalam waktu tidak lama, wasilah amalan ini semua hajat Allah ijabah, semua pekerjaan menjadi beres. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwa Allah itu janjinya nyata, tidak pernah ingkar janji. Maka bagi yang belum berhasil, maka koreksi diri, tingkatkan iman dan takwa kita. Berbuatlah kebaikan-kebaikan kepada sanak keluarga, pada masyarakat, dan kemudian banyaklah untuk bersedekah. Bersedekah tidak harus uang, banyak jalan untuk membuat kebaikan yang dianjurkan Allah, dan setiap kebaikan yang kita buat pasti akan dibalas dengan bukti nyata kebaikan dari Allah. Jangan takut, jangan khawatir, laksanakan supaya kita menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, itu datangnya dari kami. Semoga Allah mengampuni dosa kami, dan kami menyadari betul kami orang yang fakir ilmu, tepatnya salah serta lupa, dan kebenaran itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.